Ya pemirsa, pemerintah baru saja mengumumkan stimulus ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru. Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jelang akhir tahun. Namun pertanyaannya, seberapa efektifkah stimulus musiman ini dalam mendorong perekonomian di kuartal akhir tahun ini? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan peneliti ekonomi Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Selamat siang, Pak Yusuf. Selamat siang, Mas. Oke, Pak Yusuf, kita ketahui bahwa pemerintah baru saja merilis stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2025 pada Rabu kemarin. Menurut Anda, apa sih Pak urgensi dari stimulus tambahan di kuartal keempat ini untuk mendorong pertumbuhan terutama ketika kondisi rumah tangga masih menjadi penopang dalam PDB? Seperti yang kita tahu, di sepanjang 2025 ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai kisaran angka 5,2%. Dan kalau kita ukur dari capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama, kedua, dan ketiga, sebenarnya pemerintah sedang berada dalam track untuk mencapai target tersebut. Namun memang untuk mencapai target 5,2 tadi, maka pemerintah membutuhkan capaian pertumbuhan ekonomi yang lumayan atau harus signifikan di kuartal terakhir ya, atau di kuartal keempat ini. Sehingga upaya untuk mencapai target yang pertumbuhan ekonomi yang signifikan itu dilakukan salah satunya dengan cara memberikan stimulus. Dan stimulus ini kan juga sebenarnya sudah terlihat gitu ya efeknya di periode-periode sebelumnya ketika pemerintah juga menyalurkan stimulus serupa. Contoh paling sederhananya di kuartal kedua kemarin ya, di kuartal tersebut stimulus-stimulus yang diluncurkan pemerintah tadi malam itu beberapa diantaranya mirip ya, seperti misalnya diskon transportasi, kemudian juga ada upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga gitu. Nah jadi itu sebenarnya alasannya gitu. Nah tetapi apakah kemudian stimulus ini kemudian bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi setidaknya ya tadi disebutkan 5,5 hingga 5,6, saya pikir akan ada faktor tertentu gitu ya. Karena kalau kita belajar ya dari pengalaman sekali lagi stimulus di kuartal kedua dengan cakupan yang kurang lebih sama ya dan juga nilainya sama, pertumbuhan ekonomi kita pada saat itu tidak cukup tinggi ya, artinya sekitar di 5,1%-an gitu. Jadi saya kira kondisi yang serupa juga kemungkinan akan terjadi di kuartal keempat, di mana tetap pertumbuhan ekonomi akan berada di atas 5% ya, tetapi kemungkinan akan sedikit di bawah target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat itu 5,5 sampai 5,6. Oke, target pertumbuhan ekonomi 5% masih mungkin untuk dicapai, tapi mungkin tidak capai pada angka target pemerintah di 5,4 sampai dengan 5,6% seperti itu ya, Pak Yusuf. Tapi kalau kita lihat, kan Bapak bilang bahwa memang stimulus yang diberikan pada kuartal keempat ini mirip-mirip dengan stimulus yang diberikan pada kuartal kedua. Dan juga kuartal kedua sendiri Bapak bilang hasilnya tidak begitu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apakah ada kemungkinan bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah mengantisipasi bahwa oke, memang kondisi perekonomian masyarakat sekarang sedang tidak baik-baik saja sehingga memang perlu untuk ditambahkan stimulus musiman ini, Pak? Iya, memang fungsi dari stimulus itu kan sebenarnya untuk menggerakkan perekonomian yang dinilai tengah lesu gitu. Dan untuk kuartal keempat terutama, stimulus itu juga berfungsi untuk menggerakkan perekonomian yang lebih besar. Karena biasanya kalau kita lihat secara siklus, di akhir tahun ekonomi itu dia mengalami kenaikan gitu ya. Nah sehingga untuk menggerakkan perekonomian lebih besar lagi, diperlukanlah dorongan stimulus tersebut. Di saat yang bersamaan, kalau kita belajar dari kuartal ketiga dan kuartal keempat, konsumsi rumah tangga itu pertumbuhannya, meskipun secara agregat pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% ya, tetapi konsumsi rumah tangga yang menyumbang 50% lebih dari PDB kita, pertumbuhannya itu masih di bawah 5%. Dan ini tidak seperti
natural dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang biasanya ya itu pertumbuhannya di atas 5%. Jadi atas dasar itulah juga menurut kami kenapa pemerintah memberikan stimulus-stimulus yang juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga ya, karena Ya. di dua kuartal terakhir angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif belum bisa mencapai angka 5% dan punya kecenderungan untuk mengalami perlambatan. Jadi inilah alasan-alasan kenapa pemerintah tetap meluncurkan ya stimulus di kuartal keempat ini. Baik, berarti kalau nanti pemerintah tidak memberikan stimulus-stimulus seperti yang diberikan pada kuartal keempat dan kuartal kedua, angka pertumbuhan ekonomi bisa lebih rendah daripada yang sekarang ya Pak? Iya, kalaupun dengan pemerintah memberikan stimulus, tentu stimulus ini cakupannya juga relatif terbatas gitu ya. Artinya tadi disebutkan untuk beberapa stimulus itu hanya berlaku beberapa hari gitu ya. Kemudian kita juga harus ingat meskipun tadi ada upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga dengan penyelenggaraan acara wisata, tetapi kalau kita lihat secara umum ya, kan libur atau tanggal merah di akhir tahun ini terbatas ya. Artinya mungkin akan ada orang yang mengambil cuti dalam jangka waktu panjang ya di akhir bulan Desember, tapi banyak juga yang kemudian tidak akan memanfaatkan momentum tersebut gitu. Jadi ya dia mungkin perayaan untuk Natalnya itu di tanggal-tanggal merahnya saja, sehingga itu yang juga bisa menjadi faktor kenapa stimulus ini tidak akan sepenuhnya mendorong perekonomian seperti targetnya pemerintah gitu. Oke, Pak, dengan tekanan inflasi musiman yang mulai terlihat dari data November, apakah dukungan konsumsi jelang akhir tahun masih kuat tanpa stimulus tambahan Pak kira-kira? Iya, kalau kita lihat dari inflasi sebenarnya kan memang mengalami peningkatan dan itu merupakan salah satu indikasi bahwa permintaan Emang inflasi tengah November udah keluar, terjadi. Kak? Ya, dan kalau Belum tahu. kita lihat dari angka yang lain ya selain inflasi, pertumbuhan tadi ya kita sempat diskusikan konsumsi rumah tangga ya yang sebenarnya masih tetap tumbuh di angka sekitar 4,9%, tapi dia masih di bawah angka 5%. Jadi hal inilah yang kemudian juga menjadi alasan kenapa kemudian pemerintah ingin mendorong konsumsi rumah tangga. Yang tidak boleh dilupakan juga adalah upaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga ini dan dikaitkan dengan inflasi, jangan sampai kemudian inflasi ini justru bisa menahan ya keinginan konsumen untuk melakukan konsumsi terutama di akhir tahun ini gitu. Ada beberapa hal yang bisa saja akan mempengaruhi inflasi dan akhirnya mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Misalnya kalau di akhir tahun ternyata terjadi kenaikan harga terutama pada komoditas pangan strategis gitu. Nah, mungkin untuk kelompok kelas pendapatan atas hal ini tidak terlalu berpengaruh signifikan. Tapi kalau kita bicara pendapatan menengah atau apalagi pendapatan bawah, ini akan cukup signifikan mempengaruhi pola konsumsi mereka sehingga kenaikan inflasi memang bisa menunjukkan indikasi terjadinya permintaan konsumen, tapi di saat yang bersamaan juga perlu diantisipasi jangan sampai peningkatan itu terjadi pada komoditas pangan strategis yang justru bisa mempengaruhi perlambatan konsumsi rumah tangga kalau seandainya itu tidak dimitigasi di akhir tahun 2025 ini. Baik. Pak Yusuf, selain dari peningkatan konsumsi rumah tangga yang akan ditopang dari berbagai stimulus pada kuartal keempat, Menteri Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat 2025 ini akan ditopang oleh belanja dari pemerintah. Seperti kita ketahui biasanya belanja pemerintah itu kan digenjot pada akhir tahun di kuartal terakhir. Apakah realisasi belanja saat ini sudah cukup kuat Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat atau justru masih tertahan? Kalau kita mengukur dari pertumbuhan belanja pemerintah terutama di kuartal ketiga kemarin memang sudah ada semacam peningkatan gitu ya dari realisasi belanja pemerintah. Karena sebelumnya di 2 kuartal awal belanja pemerintah itu pertumbuhannya minus ya. Yeah. Tetapi di kuartal ketiga langsung melonjak drastis sekitar kalau saya tidak keliru 4 hingga 5%-an, dan itu menunjukkan bahwa pemerintah itu sudah mulai membelanjakan atau setidaknya merealisasikan anggaran yang dialokasikan ke mereka.
Dan di kuartal keempat, betul tadi yang disampaikan, secara pola biasanya pembayaran untuk belanja pemerintah itu baru akan terrealisasikan gitu. Jadi Ya. numpuk ya belanjanya di belanja dan juga pembayarannya, sehingga dugaan kami memang belanja pemerintah akan mensupport gitu untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, karena tadi ya secara pola dia memang akan terrealisasikan penuh terutama di 3 bulan terakhir di tahun 2025 ini. Oke, baik. Nah, Pak, kita ketahui bahwa memang stimulus yang diberikan pada akhir tahun ini, tadi Bapak juga menyebutkan serupa dengan stimulus yang diberikan pada kuartal kedua ketika kita sedang menghadapi momen liburan ya Pak, yang dianggap ini dapat mendorong perekonomian masyarakat, mendorong konsumsi rumah tangga. Tapi kan ada juga yang berpendapat bahwa segala stimulus yang diberikan seperti stimulus untuk tarif tol, terus juga ada stimulus untuk yang lain-lain sebagainya, ini hanya berpengaruh pada jangka pendek, Pak. Apakah ini cukup ampuh untuk diterapkan kembali karena nantinya akan diterapkan berulang-ulang sehingga ini bisa menjadi masalah yang sama jika memang ternyata tujuan dari penerapan stimulus ekonomi ini bukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi untuk menahan konsumsi rumah tangga yang kian menurun, Pak. Stimulus sebagai solusi jangka pendek sebenarnya merupakan hal lumrah ya yang dilakukan oleh pemerintah dimanapun itu, termasuk di Indonesia. Jadi memang stimulus itu dilihat sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang di dalamnya juga ada konsumsi rumah tangga agar setidaknya mencapai target pemerintah gitu, target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Jadi ini semacam mungkin KPI yang harus direalisasikan oleh pemerintah seperti itu. Dan kalau kita lihat selama 2025 di kuartal pertama dan kuartal ketiga, indikasi terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi itu kan terlihat, dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulus sebenarnya di saat yang bersamaan menunjukkan bahwa pemerintah sadar bahwa ekonomi kita itu sedang melambat. Jadi pemerintah akhirnya memberikan stimulus. Tetapi betul bahwa pemerintah sebaiknya tidak fokus hanya pada stimulus-stimulus yang sifatnya jangka pendek. Harapannya tentu akan ada tindak lanjut gitu ya dari apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam jangka pendek dalam bentukan stimulus gitu. Apa yang kemudian harus dilakukan ya misalnya di kuartal keempat ini kan ada stimulus program magang berbayar ya yang dilakukan pemerintah. Nah kalau seandainya pemerintah ingin memastikan bahwa stimulus ini bisa ada program tindak lanjutnya, maka itu harus ditindaklanjuti dengan upaya penciptaan lapangan kerja. Jadi yang sudah dapat magang, sudah dapat pengalaman, setelah lulus dari program itu dia bisa bekerja gitu ya. Jadi itu akan lebih aman gitu kalau kita bicara upaya untuk menjaga fundamental perekonomian dalam jangka panjang. Jadi poinnya adalah jangan hanya fokus pada jangka pendek, tapi juga harus melihat dari fokus-fokus jangka panjang. Baik, tadi Bapak mencetuskan rekomendasi yang cukup menarik, yakni adalah penciptaan lapangan kerja sebagai solusi atau dorongan jangka panjang seperti itu Pak, dia dibalik berbagai usaha stimulus jangka pendek yang diberikan pemerintah secara berkala di kuartal 2 dan juga kuartal 4. Lantas Pak, apa sih yang menjadi indikator yang perlu diperhatikan untuk kita ketahui bahwa stimulus jangka pendek yang diberikan pemerintah ini sudah cukup efektif? Apa indikatornya Pak? Indikator paling sederhana itu dilihat dari indikator agregat ya, dan yang paling mudah dilihat adalah pertumbuhan ekonomi gitu. Ketika pertumbuhan ekonominya misalnya berada pada kisaran target pemerintah, berarti itu menjadi salah satu indikasi kalau stimulus yang dilakukan pemerintah itu setidaknya berhasil menggerakkan angka agregat ya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian memang kalau kita bicara angka yang lebih detail, tentu kita harus melihat secara lebih hati-hati. Mungkin secara besar, secara angka besarannya kita masih bisa tetap tumbuh misalnya 5%, namun di detail-detail kayak seperti konsumsi rumah tangga, ada permasalahan yang sebenarnya masih menghantui gitu ya. Misalnya masalah atau isu penurunan kelas menengah yang sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau misalnya pemerintah hanya fokus untuk
memberikan stimulus-stimulus jangka pendek dan di saat yang bersamaan tidak ada upaya untuk memperbaiki atau melakukan mitigasi pada isu-isu yang sifatnya jangka panjang seperti tadi penurunan kelas menengah, maka pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita itu bisa dikatakan rapuh gitu ya. Kita bisa tetap tumbuh, tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukan hal yang sama dalam jangka panjang. Jadi kalau kita lihat indikator utamanya mungkin agregatnya terlihat berhasil ya dari tadi angka pertumbuhan ekonomi, namun masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang kita harus atau pemerintah harus kerjakan kalau kita lihat dari angka yang lebih detail, termasuk isu-isu yang kita sering dengar ya, misalnya tadi ya penurunan kelas menengah, kemudian juga misalnya masih tingginya angka pengangguran untuk usia muda misalnya, itu kan isu-isu yang juga berada di balik indikator perekonomian dan kerap kali terlewatkan gitu ya kalau kita bicara upaya untuk mengukur efektivitas dari stimulus pemerintah, dan itu harus dilihat dalam jangka panjang. Baik. Pak, meskipun stimulus di kuartal keempat ini sudah diumumkan, tapi sebenarnya kan pemerintah masih memiliki waktu sekitar 2 bulan lagi untuk dalam tanda kutip memperbaiki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kira-kira apa sih Pak langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam 2 bulan ke depan untuk memastikan bahwa tahun 2026 nanti perekonomian Indonesia bisa lebih baik dibandingkan tahun 2025? Yang pasti pemerintah perlu fokus dalam teknis penyaluran stimulusnya ya. Artinya kita tahu bahwa beberapa stimulus yang tadi disebutkan itu kan lintas kementerian, lintas institusi, berada di level pusat, dan juga nanti ada yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Jadi koordinasi untuk memastikan stimulus ini bisa berjalan tepat sasaran, tepat waktu, itu menjadi setidaknya penting untuk bisa dilakukan pemerintah dalam jangka waktu yang relatif singkat ya, sekitar 2 bulan atau bahkan kurang kalau kita bicara konteks saat ini. Hal lain yang juga tidak boleh dilupakan adalah tadi saya sudah singgung masalah inflasi. Inflasi itu kan menunjukkan bahwa ada peningkatan harga yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi bahwa peningkatan harga itu kan bisa menunjukkan daya beli ataupun konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan ya, karena ada peningkatan permintaan barang dan jasa. Namun di sisi lain peningkatan harga juga bisa menjadi hal yang harus diwaspadai ketika peningkatan harganya itu terjadi pada katakanlah komoditas pangan yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Jadi dua hal ya, memastikan stimulus bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan juga memperhatikan angka inflasi kita. Baik, terima kasih peneliti ekonomi Core Indonesia Pak Yusuf Randy Manilet untuk dialog kita pada siang hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Ya pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.